Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari materi tentang bugot atau pemberontakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian bugot. Jadi secara bahasa, bugot itu berasal dari kata bugoh, yaitu bentuk jamak dari al-baghi yang merupakan isim fa'il. Kalau fi'il madinya yaitu bagho, ya baghi, dan masdarnya baghyan atau bughyatan. Kemudian kata bagho sendiri mempunyai banyak makna, antara lain tolaba atau mencari, menuntut, al-zalim, orang yang berbuat zalim, al-mu'tadi, orang yang melampaui batas. Kemudian pengertian bugot secara istilah atau secara syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Kemudian kalangan Syafi'iyah mendefinisikan kalau bugot itu adalah orang yang memberontak kepada pemimpin walau ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu takwil yang diperbolehkan dan mempunyai kekuatan. Kemudian tindakan yang dilakukan bugot itu ya bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, kemudian membangkang perintah pemimpin, dan menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Kalau definisi dari Al-Qurtubi yaitu bugot sebagai keluarnya kelompok orang yang menentang dan menyerang imam yang adil, yang diperangi setelah sebelumnya disuruhkan untuk kembali atau rujuk kepada ketaatan. Kemudian seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bugot dan dikenai had bugot jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan. Jadi untuk kekuatan ini bisa berupa pengikut, bisa juga senjata. Dari kriteria ini berarti bisa disimpulkan ya bahwa kalau penentang imam yang tidak mempunyai kekuatan dan senjata itu belum bisa dikategorikan sebagai bugot. Kemudian yang kedua adalah memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Jadi sudah punya pengikut ya. Dan yang keempat, mereka punya imam yang ditaati. Kemudian kalau sekelompok orang ini sudah terindikasi sebagai bugot, maka ada tindakan hukum terhadap mereka. Yang pertama yaitu mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Jadi kalau misalkan sebabnya itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka itu diyakinkan sampai ketidaktahuan atau keraguannya itu hilang. Kemudian yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Kemudian jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya yaitu memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, jadi harus diteliti dulu apakah waktu yang diminta itu hanya untuk digunakan untuk mengulur waktu atau untuk memikirkan kembali pendapat mereka. Kalau misalkan indikasinya jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan hanya untuk mengulur-ngulur waktu, maka mereka tidak diberi kesempatan untuk itu. Kemudian langkah keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Kemudian ke status hukum bugot. Jadi kalangan bugot ini tidak dihukumi kafir. Kemudian hukuman bagi pelaku bugot secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran yaitu diperangi. Ini dalam surah Al-Hujurat ya. Kemudian apabila ada pemberontak yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Maka dari sebab itu para bugot yang tertawan ini tidak boleh diperlakukan secara sadis, apalagi sampai dibunuh. Jadi mereka cukup ditahan saja hingga mereka sadar. Kemudian harta mereka juga yang terampas ini tidak boleh disamakan dengan ghanimah.
Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka.